Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, wabil khusus para sesepuh yang sudah hadir, Bapak Haji Tatang Sudirman, Bapak Pohan, dan jamaah sekalian, mari kita lanjutkan untuk pagi ini. Beberapa pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk. Ini ada 3 pertanyaan, mungkin diringkas dari 2 saja ya. Yang pertama adalah tentang apa yang menyebabkan manusia itu berbuat dosa. Kenapa manusia kok berbuat dosa? Kan nggak ada orang itu yang terlepas dari dosa ya Bu ya. Yang terjaga dari dosa hanyalah para nabi. Nah, ada yang bertanya, kenapa manusia kok banyak yang berbuat dosa? Penyebab manusia berbuat dosa itu dapat dibagi 2 Bu. Yang pertama, sebab yang bersifat umum. Yang bersifat umum ini dibagi 2 lagi, yaitu apa? Sebab internal dari diri manusia sendiri, itu yang disebut dengan nafsu. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena ada dorongan hawa nafsu. Mari kita lihat ayatnya, misalnya di surah nomor 13, surah 12 surah Yusuf pada ayat yang ke-53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Silakan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Iya. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat Tuhan. Iya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kepada keburukan. Maka Pak, untuk berbuat buruk tidak perlu latihan Pak. Karena sudah otomatis. Setiap orang dalam dirinya itu ada dorongan keburukan. Contoh misalnya, untuk jadi orang pelit nggak perlu belajar, ya, otomatis pelit gitu. Untuk malas nggak perlu belajar Pak. Tapi untuk jadi orang yang dermawan, untuk jadi orang yang rajin, itu latihannya seumur hidup itu. Kenapa? Karena nafsu itu memang bawaannya malas, bawaannya pelit, bawaannya mendorong kepada keburukan. Nah, solusinya gimana agar kita tidak termasuk orang yang mengikuti nafsu ini? Nah, jawabannya kita temukan di surah nomor 91, surah Asy-Syams, ayat yang ke-8 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Iya, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan keburukan dan kebaikan. Sungguh beruntung yang menyucikannya. Nah, kata kuncinya gitu ya Bu ya. Sehingga agar dorongan-dorongan negatif dalam nafsu itu terkendalikan, maka sucikan jiwa itu. Pertanyaannya, gimana cara menyucikannya?
dengan berusaha menaati perintah Allah, menjauhi larangan. Karena semua perintah itu, terutama ibadah yang berkaitan dengan Allah maupun sesama, itu bagian dari ikhtiar menyucikan jiwa dari dorongan buruk. Itu ya, ini sebab kenapa orang berbuat dosa. Satu, karena sebab internal, yaitu hawa nafsu. Ada solusinya sudah. Sebab yang kedua, kenapa manusia berbuat dosa? Karena sebab eksternal. Eksternal itu apa? Syaitan. Apa Bu? Syaitan. Mari kita lihat ayatnya ya. Surahnya nomor 35. Surah 35 ayatnya yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surah 35, surah Fatir, ayat yang ke-6. Ayat 6, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyalahkan. Iya, sungguh setan itu musuh bagimu, dan maka jadikanlah setan sebagai musuhmu. Karena setan itu selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat, berbuat dosa, sehingga kelak di akhirat akan masuk neraka. Jadi kenapa manusia berbuat dosa? Ada karena faktor hawa nafsu internal, ada faktor eksternal, yaitu godaan syaitan. Dan setan itu nggak pernah mengenal kata menyerah, Bu. Apalagi kapok, nggak ada. Wah, aku kapok goda manusia, nggak ada. Kalau dia mencoba menggoda dari satu pintu nggak berhasil, dia akan coba pintu lain. Tapi ingat, setan itu hanya punya kemampuan menggoda, mengajak. Dia tidak punya kemampuan untuk memaksa. Maka Bapak Ibu termasuk orang yang lulus dari godaan setan ini. Ya, toh? Karena apa? Memilih jalan yang benar, memilih mengisi waktu dengan cara ibadah. Ini berarti sekarang ini setan yang menggoda kita semua, Bapak Ibu, sekarang sedang stres. Lu serius ini gitu. Karena kita berhasil tidak mengikuti ajakannya. Baru stres loh, Bu, belum stroke. Karena masih stres itu nanti bisa kumat lagi gitu. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 14. Surah Ibrahim, Bu. Surah Ibrahim ayat 22. Ya, sabar Bu, sabar tenang Bu. Ini Ibu semangat banget ini gitu. Wa qala syaitan lamma qudhiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak mendengarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini bukti bahwa setan itu hanya bisa menggoda, mengajak, tidak bisa memaksa, tidak punya kemampuan memaksa. Jadi jangan salahkan setan, Bu. Wong dia cuma ngajak. Kalau ada orang yang tergoda berbuat dosa, berbuat jahat, bukan karena setannya yang hebat, tapi manusianya yang lemah. Kok bisa diajak gitu aja? Oh, atau
Misalnya Pak, diiming-imingi nonton drakor nggak sholat, misalnya gitu. Karena ada yang gitu Bu, tapi bukan jamaah Nurul Hidayah, bukan. Jamaah sini nggak ada bedanya. Ya ada sedikit lah kira-kira gitu ya. Baik, itu ya, ini kita review kembali. Jadi pertanyaan pertama dari jamaah terkait dengan mengapa manusia berbuat dosa dan kemudian bagaimana petunjuk Al-Quran menghadapinya. Tadi sudah kita mulai bahwa ada dua faktor manusia itu berbuat dosa. Faktor yang bersifat umum, yaitu karena internal hawa nafsu, dan eksternal karena godaan setan. Baik. Kemudian ada faktor atau penyebab yang sifatnya khusus yang disebut oleh Al-Quran. Kenapa manusia berbuat dosa? Ada yang sifat khusus. Yang bersifat khusus ini diantaranya yang pertama adalah mengapa manusia berbuat dosa? Karena lupa dan tidak kuat tekadnya. Karena faktor apa Bu? Lupa. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 20, surah Toha, ayatnya yang ke-115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Surahnya nomor 20, surah Toha, ayatnya yang ke-115. 115. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat. Iya. Sudah kami pesankan kepada Adam agar tidak mendekati pohon larangan itu. Kenapa kemudian beliau dan istri melanggar? Jawaban ayat ini, dia lupa dan tidak kuat tekadnya. Nah, jadi orang itu kalau melanggar larangan Allah, sebabnya umumnya nomor satu apa Bu? Lupa. Yang kedua apa? Tidak kuat tekadnya. Kadang nggak lupa. Buktinya apa? Orang yang mohon maaf ya, yang korupsi itu nggak lupa bahwa ini larangan. Tapi kenapa tetap nekat? Karena tidak kuat tekadnya. Gitu ya. Maka untuk kemudian berbuat baik membutuhkan tekad yang kuat. Ya kan, untuk berbuat baik apa? Membutuhkan tekad yang kuat. Hingga, mohon maaf, misalnya Bapak Ibu ini sekarang ini kesini ya, ini membutuhkan apa? Tekad yang kuat. Iya Bu. Satu ya. Jadi kenapa orang berbuat dosa, orang berbuat salah? Karena lupa. Kalau lupa yang lain itu normal. Rasulullah juga pernah lupa. Buktinya lupa Rasulullah itu apa Bu? Pernah sholat zuhur, beliau itu sholat zuhur 2 rakaat Bu. Langsung mundur mojok begitu, langsung begini. Itu di Bukhari itu tentang di kitab sholat. Terus kemudian ada yang sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah Anda mengkosor sholat Anda? Atau Anda lupa? Saya tidak mengkosor, saya tidak lupa. Loh, tadi cuma 2 loh. Nabi langsung kaget loh. Cios 2, gitu loh kira-kira gitu. Terus nanya sama yang lain, benar itu yang omongan ini benar bahwa saya tadi sholatnya 2. Benar Rasulullah, Anda cuma 2. Nah, baru langsung Nabi genapi dari 2 lagi gitu. Nah, tapi apa? Nabi lupa. Tapi kalau lupanya Nabi itu menjadi syariat. Saya ulangi, lupanya Nabi itu menjadi syariat. Kita jadi tahu kalau sholat kita lupa gimana cara ngadepinya. Oh, ternyata ada yang disebut sujud sahwi. Kalau Nabi nggak pernah lupa, kita nggak tahu kalau lupa gimana caranya. Untung Nabi pernah lupa. Jadi akhirnya kita tahu kalau lupa kita sujud sahwi. Tapi kalau lupa ninggal istri di pom bensin, itu. Muter balik ya, nggak usah sujud sahwi ya gitu. Oke ya, ini yang persatu. Jadi kenapa? Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya, solusinya supaya kita tidak menjadi orang yang lupa sehingga melanggar larangan Allah dan tekad kita menjadi kuat? Nah jawabannya kita lihat surah 20 ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
Surahnya 12 ayat 20 maaf, surah Toha ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, kata kuncinya di bagian kedua, laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau orang itu mengerjakan sholat, nawaitu utamanya, niat utamanya untuk mengingat Allah, itulah nanti sholat kita menjadi fungsional, Bu. Fungsional seperti yang difirmankan oleh Allah di surah 29, Bu, ayat 45. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah saat sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, sesungguhnya sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi kalau urutannya tadi, kenapa orang itu berbuat dosa? Karena dia lupa dan kurang kuat tekadnya. Supaya kita nggak lupa akan perintah dan larangan Allah, gimana? Kerjakan sholat dengan baik. Maka salah satu bentuk ibadah yang paling diincar oleh setan supaya nggak dikerjakan itu sholat. Maka apapun yang terjadi tetap kerjakan sholat. Kalau ibadah lain kan bersyarat, Pak. Haji harus mampu, kalau nggak mampu nggak wajib. Puasa yang kuat, nggak kuat boleh nggak puasa. Ibu nggak kuat, kenapa sakit? Kenapa? Karena punya kesulitan. Boleh nggak puasa? Kalau mampu bayar fidyah, betul kan? Zakat wajibnya hanya untuk orang yang mampu, muzaki. Kalau nggak mampu karena fakir malah dikasih zakat. Kalau sholat nggak ada itu. Kenapa sakit? Ya udah, mampunya sholat gimana? Duduk, nggak ada. Oh sakit boleh nggak sholat? Enggak. Duduk nggak mampu, berbaring nggak bisa, pakai isyarat nggak bisa, ya disolati. Gitu, artinya sudah tinggal innalillahi. Itu ya, nomor 1 ya. Jadi apa? Sholat dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Maka Bapak Ibu, kepada anak-anak kita, cucu kita, misalnya mau safar, bepergian, menuntut ilmu ke Eropa, ke Amerika, atau ke luar negeri, pesan yang paling penting Ibu sampaikan apa? Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Jangan pesannya itu, jangan lupa transfer. Nggak keren itu. Pesan jangan lupa transfer itu. Jangan, meskipun penting juga ya Bu ya itu, jangan lupa sholat. Itu yang penting itu. Nah, itu kalau pesannya Bang Deddy gitu. Oke ya. Itulah mengapa di Al-Quran yang disebut orang bertakwa itu orang yang tidak melalaikan sholat. Bisnismen hebat, pengusaha sukses, di tengah kesibukannya apa? Dia tidak melalaikan sholat. Kita lihat surah 24, namanya surah An-Nur, ayatnya 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Surah An-Nur ayat 37. Ya, 37. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari keinginan Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka guncang. Hari kiamat. Orang yang baik itu
orang yang tidak dilalaikan dari aneka macam kesibukan duniawinya dari mengingat Allah dengan mengerjakan sholat. Clear ya Bu ya? Maka kalau kita masih dianugerahi kemampuan sholat, kita mesti bersyukur. Alhamdulillah. Meskipun kadang nggak khusyuk. Model sholat kita kan kebanyakan tidak khusyuk. Tidak apa-apa Bu. Yang penting masih sholat. Tidak usah nuntut supaya khusyuk. Tidak usah, biasa aja. Ya semampunya. Bahwa kalau kita sholat ingat masakan, ya biasa, banyak temennya gitu ya. Sholat ingat kerjaan, ya biasa, itu banyak yang begitu. Nggak usah kecil hati, yang penting masih sholat. Nggak usah nuntut, oh gimana Pak supaya khusyuk sholatnya. Giliran ditanya, khusyuk itu apa tuh? Khusyuk itu kalau sholat lupa segalanya, itu pingsan. Oke ya, itu sebab khusus yang pertama. Kemudian sebab khusus yang kedua, mengapa manusia berbuat dosa? Kata Al-Quran, karena BODOH. Karena BODOH. Apa itu? Bodoh. Manusia itu disebut bodoh. Itulah mengapa memilih perbuatan dosa. Padahal seandainya dia memilih untuk tidak melanggar, memilih mengikuti perintah, memilih jalan yang baik, yo bisa. Kenapa kok malah memilih yang merugikan dirinya sendiri? Kita lihat ayatnya. Surah nomor 33, namanya surah Al-Ahzab, ayat yang ke-72. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Monggo Bu, surah 33 ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengungkapkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat. Nah, yang dimaksud amar ini apa Bapak Ibu? Amar itu taklif. Taklif itu artinya kemampuan memilih dua hal. Dan itu hanya manusia. Malaikat nggak punya taklif itu. Binatang tidak punya taklif itu, apalagi langit, bumi, gunung-gunung sama sekali tidak punya. Mereka semuanya hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan manusia makhluk yang diberi kemampuan memilih, mau milih taat atau tidak taat, memilih beriman atau ingkar, memilih jalan benar atau jalan yang salah. Nah, ayat ini menggambarkan kebanyakan manusia justru memilih jalan yang salah, yaitu perbuatan dosa. Maka dikatakan dia berarti zalim, yaitu menganiaya diri sendiri. Kenapa? Bodoh. Maka supaya nggak termasuk golongan orang bodoh, gimana caranya? Solusi kata Al-Quran, jangan jadi orang bodoh. Berarti apa? Teruslah berusaha menambah pengetahuan atau ilmu. Itulah mengapa Al-Quran sangat memuji orang yang berada di majelis ilmu dan memohon akan terus diberikan tambahan ilmu. Kita lihat ayatnya ya, surahnya nomor 20 ayat 114. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadamu. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu, ini majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu hadis Rasulullah menyatakan apa? Barang siapa yang menempuh jalan mangsalaka thoriqan, ya, ifaltamisu fihi ilman, yaitu untuk menuntut mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa kata Allah? Sahalahullahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah mudahkan untuk nanti menuju
surga. Perhatikan, Allah Nabi tidak bersabda begini, barang siapa yang mengajar, enggak, tapi yang berjalan menuju ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Maka insya Allah Bapak Ibu calon-calon surga ya. Yang semangat loh buat surga wamenya lemes banget. Itu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu saat ada majelis, Pak, sahabat. Satu majelis ini sedang berzikir memuji Allah, la ilaha illallah, semoga zikir tasbih subhanallah alhamdulillah, kelompok begitu. Satu majelis lagi sedang mendiskusikan ayat Allah tentang hukum halal dan haram, hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran. Nabi mengetahui dua majelis itu langsung menggabung yang mendiskusikan atau memahami, mempelajari ayat-ayat Allah. Di sini oleh para ulama kemudian disimpulkan majelis ilmu itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan majelis sekedar ritual. Termasuk kita mempelajari ayat-ayat Allah seperti sekarang ini, Bu, itu pahalanya lebih gede ketimbang sholat sunnah. Misalnya ini ada yang di masjid di belakang sono ada yang sholat sunnah, Bu, 100 rakaat misalnya, nggak ikut majelis ini, sunnah terus itu pahalanya gedean ini, Bu. Kalau majelis ilmu ini pahalanya mesti diberi dan pasti diterima. Karena untuk majelis ilmu itu tidak mensyaratkan harus khusyuk, ya toh? Sedangkan kalau sholat syaratnya harus, maka sholat sunnah rentan tidak diterima. Tapi kalau majelis ilmu mesti diterima meskipun tidak khusyuk. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi. Suatu saat ketika ada majelis seperti ini, itu kan ada malaikat-malaikat mulia yang oleh Allah itu dipergilirkan untuk piket melihat dunia ini. Suatu saat ada sekelompok malaikat melihat, terus kemudian di majelis ilmu seperti ini, langsung kemudian membentangkan sayapnya sama dunia, sampai langit dunia, Bu. Setelah selesai majelis ilmu, malaikat itu balik ke Allah, langsung ditanya oleh Allah, min aina ji'tum? Malaikat itu menjawab juru bicaranya, dari Nurul Hidayah. Dari Masjid Nurul Hidayah. Kenapa? Di situ ada hamba-hambamu yang sedang berkumpul, ya Allah. Berkumpul pada ngapain? Ngopi-ngopi? Enggak. Mereka berkumpul untuk mempelajari. Sama aja, Bu. Berarti ngumpul kan? Ya. Berkumpul untuk apa? Majelis ilmu, mempelajari firman-firman-Mu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat ridhomu, mendapat pahalamu, dihindarkan dari siksamu. Jawaban Allah apa, Bu? Persaksikan wahai para malaikatku, semua permohonannya kukabulkan. Semua niatnya tadi itu semua kukabulkan. Kata malaikat ada yang iri, Bu Azura, ada yang jealous. Langsung matur sama Allah, ya Allah, tapi yang datang itu enggak semuanya serius loh. Gitu. Yang datang itu ya ada di ngintip-ngintip aja di belakang, kira-kira begitu. Yang begitu gimana? Meskipun demikian akan kuberikan juga. Maka tadi kan judulnya apa? Kalau untuk majelis ilmu itu tidak membutuhkan khusyuk. Tapi kalau ibadah butuh berarti fokus, nggak bisa gerakannya seenaknya. Kalau ngaji kan nggak harus. Ibu mau selonjor ya silahkan, ya lah, nggak apa-apa begitu. Kakinya mau ke depan, mau ke belakang, mau nyandar, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat kan nggak boleh gitu kan, Bu. Itu keistimewaannya majelis ilmu. Apalagi setelah majelis ilmu masih bisa ngopi toh. Alhamdulillah. Lihat lagi, Bu, ayatnya ya. Kenapa kemudian penting untuk kita menghadiri atau terus menambah ilmu? Surah nomor 35, namanya surah Fatir, ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba
Iya, yang takut kepada Allah adalah para ulama yang dimaksud di Al-Quran itu pengertiannya berbeda dengan ulama di dalam hadis dan berbeda dengan ulama di dalam konteks Indonesia. Ya, kalau ulama di Al-Quran itu maknanya saintis, ilmuwan, siapa saja yang mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk memperoleh ridha Allah itu namanya ulama. Dia seorang fisikawan, dia boleh jadi seorang ilmuwan antariksa. Dulu saya punya dosen namanya almarhum Bapak Baikuni, ahli atom pertama kita Indonesia, meninggal itu, masya Allah, meskipun beliau beliau ahli atom, profesor itu, tapi hidupnya ya melebihi kiai, melebihi ulama, itu zuhudnya itu luar biasa itu. Nah, itu ulama itu dalam pengertian Al-Quran. Tapi kalau dalam pengertian hadis, ulama itu adalah orang yang diberi anugerah kemampuan ilmu agama, tafaqquh fiddin. Maka Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu penerus, pewaris, pelanjut tugas kenabian. Nabi tugasnya apa? Mengajar. Nabi tugasnya menyampaikan risalah Allah. Nah, kalau di Indonesia ulama itu umumnya agak kurang jelas, Bu. Pokoknya pas saja kalau masuk ormas Islam ya jadi ulama kira-kira gitu. Maka anggota MUI itu tidak karena kapasitasnya dia seorang ulama, itu kumpulan dari berbagai macam ormas, dari yang gede sampai yang kecil masuk anggota MUI jadi ulama. Begitu ya. Baik, dan Dedi ini bisa ini kalau pakai gubuk bisa itu. Oke ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi tadi, penyebab orang berbuat dosa yang khusus nomor 1 karena lupa dan kurang kuat tekadnya. Yang kedua karena apa? Karena kebodohan. Karena BODOH alias bodoh. Maka jangan jadi orang bodoh, karena itu senengnya setan. Nah, orang pinter seperti apa? Golongan kelompok ciri orang pinter seperti apa? Mari kita lihat jawabannya. Surah 39 namanya surah Az-Zumar, ayatnya yang ke-18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Surah 39 Az-Zumar ayat yang ke-18. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Yang mau mendengarkan aneka macam pendapat perkataan yang baik dan kemudian mampu mengambil pendapat yang lebih baik atau mengikuti pendapat yang lebih baik. Nah, itu namanya orang pintar. Jadi kata ayat ini, orang pintar itu orang yang open mind, yang pikirannya terbuka, bersedia mendengar aneka macam pendapat. Yang boleh jadi tidak semua pendapat disetujui, yang boleh jadi tidak semua pendapat itu nanti dia ikuti, tapi dia mau mendengarin dulu. Kenapa sih kok si A pendapatnya begini, dalilnya apa, alasannya apa, dia coba dengarkan dulu. Ya, nanti baru kemudian dia mengikuti pendapat yang lebih baik. Ini namanya apa? Orang yang pintar. Insya Allah yang seperti itu nggak akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Karena yang ada apa? Selalu dia mengupgrade diri untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan, tambah pengetahuan, dan sumber pengetahuan yang paling utama Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sekarang ini kita sedang mempelajari salah satu sumber ilmu yang Allah turunkan, berikan, yaitu Al-Quran. Kita syukur alhamdulillah. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebab khusus mengapa manusia itu terjerumus kepada perbuatan dosa, sebab yang ketiga adalah karena hubbud dunia. Karena apa? Hubbud dunia. Yaitu apa? Mencintai kehidupan dunia secara berlebihan. Cinta dunia yang wajar tidak masalah, tapi kalau berlebihan itu masalah. Kita senang hal-hal yang bersifat duniawi, kemajuan dunia, bahkan harus itu.
Tapi ingat bahwa tujuan kita itu hidup ini nggak selamanya di dunia. Maka kalau kemudian orang hanya mengejar sukses di dunia, nanti rugi sekaligus kecewa. Ya, karena hidup kita tidak hanya di dunia. Tapi sebaliknya, orang yang hanya kemudian ngurusin dunia, ya pasti terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Menghukum dunia itu begitu. Mari kita lihat surahnya ya. Surah nomor 89, namanya Al-Fajr, ayat 20. Kenapa sifat-sifat negatif manusia itu muncul? Dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya berlebihan. Kalau kita mencintai dalam batas wajar, nggak ada masalah. Yang masalah kalau berlebihan. Sehingga nilai-nilai ya, kemuliaan, kesuksesan itu biasanya kalau orang terlalu mencintai dunia, ukurannya hanya urusan dunia. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 2 ayat 212. Jangan keras-keras Bu, 212. Iya, dimarahi Bang Dedi nanti itu 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Iya, dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang. Hamnya itu keinginan, obsesi. Obsesinya hanya seputar urusan dunia. Maka kalau ada orang yang menurut pandangannya dunianya nggak sukses, direndahkan meskipun dia orang beriman. Padahal jawaban Allah apa? Untuk di akhirat ukurannya hanya satu, tidak ada dua. Satu itu apa? Iman, takwa. Dan kita insya Allah termasuk golongan yang beriman dan bertakwa. Maka nanti termasuk orang beruntung. Doa kita apa? Kebaikan dunia, kebaikan ya. Sekali lagi, jangan berlebihan mencintai dunia, sewajarnya saja, secukupnya saja. Wong dunia mau ditinggal kok dicintai berlebihan, nanti malah menyesal, nanti malah kecewa. Gimana caranya? Kalau toh kita harus bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh untuk meraih dunia, niatkan ini sebagai ladang amal untuk akhirat. Nah, caranya begitu. Kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 28 ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh." Surah 28 ayat 77. Surah 28 ayat yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Iya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan bertaubat dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya. Terima kasih. Carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang dikaruniakan Allah di dunia. Kita dikaruniai hidup, gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kita diberi rizki, gunakan untuk meraih bahagia akhirat. Kita diberi apalagi Bu, tenaga, gunakan untuk meraih bahagia akhirat. Sambil jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena kita masih di dunia, kita
lu nikmati anugerah Allah di dunia ini. Dunia itu apa? Dunia itu kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur. Itu dunia namanya. Jangan lupakan. Ngejar akhirat terus gak tidur sama sekali, salah. Ngejar akhirat terus puasa, gak makan, gak buka sampai mati, ya salah. Karena ada kelompok-kelompok sekte yang kalau kita baca di media sosial itu ya, sekte-sekte pengen dekatkan diri ke Allah, kemudian gak makan, gak minum, mati Pak. Betul tuh, sampai ada ratusan orang itu di luar negeri tapi ya, di Afrika itu mati di hutan karena kelaparan, nggak makan, nggak minum. Islam nggak ngajari kayak gitu. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Jomblo, nikah. Oh, yang jomblo itu nikah. Itu karena apa? Itu termasuk bagian dari kenikmatan dunia. Bedanya apa? Kalau kita dituntun oleh iman dan akidah, maka menjadi bernilai ibadah. Makan aja beribadah. Coba hubungannya apa? Coba perhatikan ya. Ini menarik sekali. Ada yang hafal doa makan, Pak? Doa mau makan. Ayo Pak Saudara. Allahumma. Terus bagus. Lulus. Nanti saya kasih hadiah. Kopi. Iya. Betul lah Pak. Perhatikan Bapak Ibu. Apa hubungannya makan dengan waqina adzabannar coba? Iya kan? Apa itu hubungan makan dengan kata Nabi ngajari doanya kok waqina? Kan mestinya Allah barik lana fima razaqtana, oke lah. Masih nyambung gitu. Tapi giliran waqina adzabannar itu apa? Hikmahnya berarti apa? Urusan makan banyak orang yang masuk neraka. Gara-gara urusan makan banyak orang yang masuk neraka. Itu. Maka gimana supaya kalau kita itu makan karena itu bagian urusan dunia, tapi menghantarkan kita meraih barik lana, keberkahan dari Allah. Jadi makan itu menjadikan kita semakin baik. Maka makan menjadi ibadah. Jangan nyepelein makan, penting apa Ibu? Kita sehat misalnya ya, terus kemudian karena pengen penampilan bagus nggak makan, wah diet sama sekali nggak makan, nggak boleh yang berlebihan itu, biasa aja. Yang penting apa? Halalan, thayyiban, dan jangan berlebihan. 3 kuncinya Bu, halal, baik, jangan berlebihan. Awas, nanti jangan berkat yang sentuh makan, jangan berlebihan. Oh, ini Bang Deden itu belum mulai udah ngopi duluan itu. Oke, itu sebab yang keberapa tadi Bu? Ketiga ya. Sekarang yang keempat. Sebab khusus mengapa manusia berbuat dosa, itu sebab khususnya apa? Salah milih pergaulan. Salah milih pergaulan. Salah milih teman Bu. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Surah Al-Furqan ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ya betul. Wahai celakalah aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Iya, ini adalah ungkapan penyesalan orang yang di akhirat masuk neraka gara-gara salah milih teman, salah milih pergaulan. Maka ada dia bilang, wah dia celaka aku. Coba kalau dulu waktu di dunia saya tidak memilih si fulan sebagai teman akrabku. Khalil itu teman akrab, sahabat dekat. Itu Khalil namanya. Maka Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, sahabatnya Allah. Ibrahim Al-Khalil. Maka hati-hati milih pergaulan, karena itu berpengaruh terhadap iman dan agama kita. Kita berteman gak milih-milih, tapi kalau bersahabat harus milih-milih. Pilihlah sahabat, teman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Siapa itu? Orang masjid, OM.
Bang Dedi, oh, aman Bu, bergaul sama Pak Dedi aman, nggak akan berantem urusan copras capres, aman ya sebenarnya. Itulah mengapa Al-Quran menyuruh kita, ini solusinya Bu, agar kita selalu membersamai orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang menurut kita bisa menambah iman dan takwa. Kita lihat ayatnya Bu, surahnya nomor 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah 9 At-Taubah ayat 119. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Iya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu bersama orang-orang yang benar. Itu maksudnya apa? Benar imannya, benar tutur kata dan perbuatannya. Antara yang dia ucapkan dan lakukan satu, itu benar. Iya. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman tapi hanya maaf bisa bicara, tidak bisa mengamalkan, jauh itu. Karena orang tersebut didilit oleh Allah. Didilit itu dimarahi lah. Oleh Allah langsung dikeluarin gitu. Dicoret. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 61, ayatnya yang kedua dan ketiga. Surah 61 namanya surah As-Saff, ayat yang ke-2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Oke, itu sangat dibenci di sisi Allah kalau orang itu mengatakan sesuatu yang ternyata dia tidak kerja. Na'udzubillahi. Baik, ini bagian pertama ya Ibu ya. Ada pertanyaan pertama, maka kita coba ringkas lagi ya. Kenapa orang berbuat dosa? Disebabkan dua hal. Faktor yang sifatnya umum itu ada internal hawa nafsu, eksternalnya setan. Sebab kedua, sebab khusus. Yang pertama karena apa tadi? Karena sebelum bodoh tadi Pak, lupa dan kurang kuat. Yang kedua karena bodoh. Yang ketiga hubud dunia. Yang keempat salah pergaulan. Insya Allah kita semua selamat dari sebab-sebab ini Bu. Maka insya Allah Allah jaga dan hindarkan kita dari perbuatan dosa besar. Alhamdulillah biasa aja ya Bu ya, nggak usah pakai gerakan Alhamdulillah gitu. Oke, baik kita lanjutkan. Sekarang masuk di pertanyaan ketiga. Nah, kedua dulu. Tadi pertama ya, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Pak Nur Khalis, yaitu tentang makna ayat di surah Al-A'raf. Surah 7 ayat 51. Surah 7 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratumul hayatud dunya. Surah 7 ayat 51. Ayat 51. Silakan. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Iya, astagfirullah. Siapa yang dimaksud mereka ini Bu? Ayat atasannya Bu, yaitu penghuni neraka. Ayat 50-nya itu kan menggambarkan wanada ashabun nar ashabal jannah
an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ketika penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga, wahai penghuni surga, tolong beri sedikit kami air atau sedikit snack-snack yang ada di surga itu. Rezeki kan snack, itu kan rezeki gitu. Maka jawaban penghuni surga apa? Sorry bro, maaf, hari ini diharamkan untuk kalian semuanya. Kenapa dulu nggak cari sendiri di dunia? Nah, ini ayat 50-nya itu. Bayangkan kita semua insya Allah masuk surga. Dengar panggilan dari arah neraka, entah gimana caranya. Wong jaraknya kan jauh. Kok bisa dengar? Wallahu alam. Pokoknya ini karena ayat yang bicara kita yakini. Sami'na wa ta'na. Manggil-manggil minta air. Kalau kita nggak kenal yang manggil itu suara siapa, cuek aja kan, santai, lanjutin ngopi. Tapi nggak tahu di surga ada kopi nggak? Karena ayatnya nggak ada. Di surga itu yang ada minuman itu satu susu, yang kedua air mineral, yang ketiga madu, yang keempat khamr, yang kelima apa? Ada yang tahu nggak? Yang kelima apa, Pak? Ayo. Hah? Apa yakut? Enggak, apa? Ada yang tahu? Yang kelima minuman apa di surga? Hah? Zanjabil. Oh, padahal kalau bisa tak kasih hadiah, tapi nggak bisa. Zanjabil itu madu. Maaf, jahe. Sekuteng lu, sekuteng. Itu ada ayatnya. Itu dari mata air namanya salsabil. Ainan fiha tusamma salsabila. Saya nyari ayat yang menyebut kopi nggak ada, Ibu. Lah itu Allah alam itu. Tapi ya kalau pakai ayat yang umum ada. Karena apa? Di surga itu semua permohonan diberi, semua keinginan terwujud. Itu loh, itu surga itu. Nah, kita di surga insya Allah dengar suara manggil-manggil, nggak kenal, santai. Tapi kalau kita kenal suara yang manggil itu, ya Allah, ternyata itu keluargaku, itu anakku, itu saudaraku. Kan kita di surga nggak nyaman juga ya Bu. Berarti apa? Pesan ayat ini sebetulnya jangan sampai ada anggota keluarga kita yang terpisah di akhirat. Kalau bisa kita semua dikumpulkan di surganya Allah. Yang amin cuma 2. Oh, di batin ya Bu. Gitu. Nah pertanyaannya, siapa yang manggil-manggil tadi itu? Nah ini salah satu kriterianya dosanya itu Bu. Ayat 51, mereka adalah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan sendakula. Kenapa mereka lakukan itu? Tertipu oleh kehidupan jadi nggak nganggep penting agama itu. Urusannya hidup itu hanya seputar masalah dunia. Pertanyaan lanjutannya, apakah ini ditujukan untuk orang kafir atau bisa juga orang Islam? Kan gitu kan ya. Kalau kemudian kita lihat konteksnya, ayat ini bicara orang kafir. Tapi kalau kita lihat kaidahnya, ini kaidah yang mungkin pernah kita sering sampaikan, kaidahnya apa bunyinya? Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya apa itu Bu? Teks ayat Al-Quran itu sesuai dengan keumumannya. Teksnya apa maksudnya ini? Bukan tentang sebab konteksnya saja. Meskipun konteksnya itu maksudnya orang kafir, tapi yang dimaksud sebenarnya bisa juga ditujukan kepada orang yang secara formalnya Islam, tapi kelakuannya seperti itu. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, KTP-nya Islam, tapi menjadikan agamanya sebatas main-main, dia kemudian tertipu oleh kehidupan dunia yang di pikiran dan hatinya hanya urusan harta dunia, masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira gitu ya Pak. Maka dikatakan lanjutnya apa? Allah melupakan di hari pertemuan itu. Maka yang paling kita cita-citakan, kita itu apa sih dalam hidup itu? Meraih ridho Allah, nanti bertemu Allah. Caranya apa? Mati itu berarti kita bertemu Allah. Maka mati itu keindahan, kebahagiaan, karena kita bertemu dengan yang kita cintai, yang selama ini kita terus ibadahi, kita sujudi setiap saat. Nanti mati bertemu.
Jadi itu mati itu kebahagiaan, bukan kesedihan. Betul gak? Mau mati? Loh, piye toh? Mati kan bahagia toh gitu. Ya. Iya, kalau sakit berat ya, betul sekali Bu. Kalau ya Bu ya, kalau sakit, sebetulnya Bu, yang bikin sakit atau enggak sakit itu ada pada hati kita. Kalau orang kelihatannya sakit, Allah bikin enggak perasa bisa. Sekarang saya tanya, Rasulullah itu pernah sakit? Rasulullah, oh iya pernah. Tapi kan enggak belum waktu sakit ya Allah, enggak, santai aja, sabar aja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika sakit didoain sembuh enggak mau. Kenapa kamu doain aku sembuh? Ya biar bagus, enggak. Sakit ini kalau aku sabar, gugur dosa, angkat derajat. Oh, jadi kalau kita sakit itu kita positif, kita sabar, itu menjadikan kita diangkat derajat oleh Allah. Berarti biarin aja sakit ya enggak, berubah tetap. Tapi enggak usah ambisi untuk kemudian target sembuh, enggak. Berobat aja. Berobat aja, nanti sembuh nggak sembuh urusannya Allah. Toh sakit pun dia ibadah. Ya, sakit itu ibadah. Ini bedanya orang mukmin dengan nggak mukmin. Kalau orang nggak mukmin, nggak beriman kan sakit itu penderitaan. Orang mukmin sakit itu ibadah. Punya masalah kita jadi sedih, ibadah. Rasulullah ketika ditinggal wafat putranya nangis nggak Bu? Nangis, sedih. Kenapa? Dia cinta sama putranya. Apa nangis itu, kesedihan itu sebagai aib? Enggak, Nabi juga melakukannya. Berarti apa? Normal. Allah ingin hambanya kadang ibadah itu sambil nangis, merasakan kesedihan. Supaya apa? Supaya merasa dekat dengan Allah. Orang itu malah biasanya merasa dekat itu kalau punya masalah. Masalahnya berat. Maka kalau sholat jamaah ya, orang doanya lama, kalau kelihatan sedih, tanya aja, punya masalah ya? Itu jawabannya, lo kok tahu? Oh, itu doanya lama gitu. Kalau nggak punya masalah itu, lancing kan, salam, pelencing, pergi gitu, nggak ada masalah. Maka kadang kalau kita ada masalah itu mengingat kita bahwa kita masih di dunia, kita mendapat coba. Oke ya, itu Pak Nur ya? Ya, baik. Yang ketiga, ini juga masih seputar makna ayat, yaitu di surah At-Taubah ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Surah At-Taubah makna surah 9 ayat yang ke-55. Ini ayat yang luar biasa ya Pak Ibu. 55, iya. Surah 9 ayat 55. Silakan. Surahnya 9 ya Bu. Bukan surah nomor 55, bukan. Surah At-Taubah ayat yang ke-55. Iya. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam badan. Yang dimaksud mereka ini siapa ini Bu? Satu. Yang kedua, kok harta dan anak-anak yang merupakan simbol umumnya orang ingin capai sukses, kok malah dikatakan sebagai itu sebagai siksa dunia? Itu kan? Nah, mereka yang dimaksud itu adalah lagi-lagi Ibu, inilah kenapa Bapak Ibu ya, kita itu tidak boleh memahami ayat dilepaskan dari rangkaian ayat setelah dan sebelumnya. Di ayat sebelumnya kita tahu bahwa yang dimaksud mereka di sini orang-orang munafik, di mana mereka kalau punya kebaikan pun ternyata karena itu tidak didasari iman, nggak akan diterima di akhirat, nggak akan diterima kelak nanti di akhirat. Nah, di antara orang-orang munafik di zaman itu, bahkan sampai kapanpun, termasuk sampai sekarang, itu seringkali Allah beri anugerah harta yang melimpah, anak-anak yang sukses, gitu loh. Maka Allah kemudian, jangan sampai wahai Nabi dan orang-orang mukmin, kamu itu kagum
Kagum aja tidak boleh, apalagi niru gitu loh. Ini nggak layak untuk dikagumi dan ditiru, bukan hiptoh. Kalau hiptoh itu apa? Hiptoh itu kan keinginan untuk menjadi seperti itu. Kita iri ingin seperti itu. Siapa kata Rasulullah? La hasada illa fisnatain. Tidak boleh hiptoh iri kecuali dua hal. Rajul ataullahul ilm. Seseorang diberi ilmu, dengan ilmu itu dia menyebarkan ilmu dengan ikhlas, manfaat. Boleh kita minta, ya Allah jadikan seperti dia. Yang kedua apa? Orang diberikan harta benda, kekayaan, dengan hartanya dia banyak amal fisabilillah. Kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya seperti dia. Tapi kalau ini maksudnya orang yang diberikan harta benda melimpah, anak-anak yang sukses, tapi durhaka kepada Allah. Na'udzubillahi. Yang seperti itu jangan bikin kamu kagum, apalagi kamu ikuti. Nanti di ayat yang lain apa jawabannya? Lanjut tuh. Surah nomor 20 ayatnya 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Ini maknanya mirip ini. Dengan itu semuanya satu apa di sini ditambahi sebagai kembang kehidupan, bunga kehidupan dunia, sebagai ujian. Bahkan kalau untuk orang munafik tadi malah sebagai azab. Pertanyaannya, harta benda yang melimpah kok sebagai azab, bukankah itu disenangi orang? Logikanya gitu ya. Bukankah itu disenangi orang? Bapak Ibu, mungkin kita semuanya termasuk Bapak Ibu sulit merasakan apa yang disampaikan Al-Quran. Kenapa? Karena Bapak Ibu orang beriman, tidak merasakan karunia Allah berupa harta benda itu sebagai azab. Yang ada sebagai rezeki karunia dari Allah, menyenangkan tak? Betul nggak? Saya ulangi, ini kan ayat mengatakan bahwa harta benda yang Allah berikan kepada orang-orang kafir munafik itu, yang durhaka itu, sebagai azab dunia. Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini? Mosok dikasih kaya sukses kok sebagai azab? Padahal kita semua pengen toh. Manusia umumnya kan pengen sukses nih, pengen kaya. Tapi ternyata untuk orang kafir dikatakan sebagai azab. Jawabannya apa? Untuk kita memahami teks ini nggak mudah, karena kita nggak merasakan itu sebagai azab. Kenapa? Kita selalu berikhtiar mencarinya itu berdasarkan iman, membelanjakannya juga berdasarkan iman. Kita kan nggak pernah jadi orang kafir. Halo? Iya, makanya gitu gini kok. Jadi putus diem itu loh, ini. Ini maksudnya itu diem konsentrasi, fokus ngantuk ini. Oke. Maka kemudian jawaban para ulama tafsir begini. Yang dimaksud sukses menjadi bentuk azab bagi orang kafir itu, kalau azab dunia bentuknya apa? Kegelisahan. Rasa gelisah, rasa tidak tenang, dan rasa khawatir kalau kehilangan harta itu. Itu bentuk azab di dunia. Paham ya? Dan itu kita bisa menyaksikan, meskipun nggak boleh suudzon, tapi menyaksikan itu. Betapa harta benda ternyata malah menjadi sumber perpecahan di antara keluarga. Paham ya? Ini kan azab namanya, perpecahan kok, berantem kok, azab kan? Azab dunia seperti itu. Padahal kalau dapat mesti ya nggak tenang juga. Dapatnya mengalahkan ataupun kemudian melalui pertempuran berantem dengan saudara sendiri. Yang waktu kecil itu akur, saling nolong, begitu gede berkeluarga, berebutan harta. Itu yang disebut sebagai ternyata harta benda bagi orang tidak beriman itu sebagai azab di dunia. Tidak perlu kamu irikan. Maka kata Allah nasihatnya apa? Wahai orang beriman, jangan kagum, jangan seperti itu. Kalau toh kemudian yang penting apa? Kita dianugerahi iman, bahwa kemudian kita dianugerahi harta, alhamdulillah.
alhamdulillah. Tapi cara meraihnya, cara membelanjakannya dasarnya iman. Kalau dasarnya iman, maka tadi ini harta benda menjadi bekal kita untuk di akhir. Oke, clear ya, ya. Kemudian penutup ayat dikatakan dan mereka meninggal dalam kekafiran. Nah, itu adab akhirat itu. Itu adalah adab akhirat. Buktinya apa? Buktinya setiap orang yang meninggal yang tidak punya iman alias dalam keadaan kafir, mereka menyesal dan ingin kembali ke dunia. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 14, surah Ibrahim ayat 44. Ya. Surah 14 surah Ibrahim ayat yang ke-44. Silakan, Mbak. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Iya. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Kok bacanya sedih kenapa? Meresapi menghayati itu loh. Meresapi sapi diperes itu meresapi. Menghayati. Ya beda dengan meresapi. Ya, dan itu banyak itu. Ayat yang senada itu banyak. Yaitu apa? Yaitu yang menunjukkan ketika orang meninggal mereka menyesal, ingin diberi kesempatan kembali hidup di dunia untuk jadi orang beriman. Maka kok kita sudah ditakdir Allah jadi orang beriman, diberi nikmat iman, alhamdulillah. Kita lihat ayat satu lagi. Betapa nikmat iman itu luar biasa ya. Surah nomor 3 Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wa la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la mutadali ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima atau tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas penuh bumi. Sekiranya dia hendak menembus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh. Mereka dapat azab pedih dan tidak boleh menolong siapa? Tidak beriman. Maka kita bersyukur diambil anugerah iman. Yang nggak punya iman mati dalam keadaan nggak punya iman, mereka ingin dihidupkan, ingin nebus bayar imannya. Allah bilang tadi apa? Meskipun mau ditebus dengan harga senilai emas sepenuh bumi. Emas itu segram berapa? Berapa Bu Azhar? Berapa harganya? Iya. 1 gram berapa? Juta. Ratus ini Bang Zul ini. Iya, juta. 500 itu kan. Bukan itu zaman, bukan milenial, kolonial itu. Kalikan dengan berat bumi untuk beli iman. Allah bilang apa? Fala yuqbala min, tidak kau terima. Berarti kita ini kok dianugerahi oleh Allah nikmat iman. Maka para ulama menyimpulkan nikmat paling tinggi itu iman. Berarti kita diberi sesuatu yang paling berharga. Alhamdulillah. Gitu loh. Meskipun mungkin isi dompet kosong, asal punya iman. Iman atau sehat? Sehat itu rezeki paling tinggi, Bu. Ya, kalau sehat itu rezeki paling tinggi. Tapi nikmat paling tinggi adalah iman. Rezeki paling, karena rezeki itu pokok kehidupan. Kalau iman itu anugerah dari Allah yang umum sifatnya. Nikmat namanya. Nikmat paling tinggi apa? Iman. Kalau rezeki sehat. Rizki paling rendah apa? Duit. Paling rendah sebetulnya. Tapi umumnya orang menganggap itu paling tinggi. Padahal paling tinggi rizki itu apa? Sehat. Kita buktikan bahwa sehat paling tinggi. Kalau orang sakit,
terus berobat, mau bayar berapa aja tuh Bu, asal bisa sehat. Nah, gitu. Ada kawan sakit dikit aja Bu, wah langsung ke Singapura berobat. Berapa itu Bu? Ya toh, sakit aja dikit. Jadi orang itu kadang-kadang diuji sesuai kadarnya. Kalau kita kan sakit dikit nggak ke Singapura tuh Bu. Iya gitu. Apalagi Pak Dedi lah. RSUD juga enggak, itu warung. Iya Panadol. Jujur tuh Panadol itu. Ngadepin istri langsung Panadol. Kita diberi sehat, alhamdulillah. Kita diberi nikmat iman, alhamdulillah. Tobat. Maka kalau ada orang yang ngakunya muslim, kok hidupnya kelihatan sedih, kelihatan ruwet itu, kasihan itu. Berarti harus sering-sering datang ke Nurul Hidayah itu. Ketemu Pak Tatang, itu loh, ketemu Pak Dedi. Baru ketemu aja insya Allah udah seneng. Oh, iya. Kalau ternyata apa? Ya ternyata hidup selalu indah. Yang bikin gak indah itu kan karena apa? Nafsu kita tadi. Ya toh, terlalu banyak keinginan. Kalau banyak keinginan, banyak potensi kecewanya. Ya toh? Maka jangan banyak keinginan. Masalahku berat Bu. Masalah berat itu karena dianggap masalah. Saya ulangi, masalahnya katanya berat itu karena dia menganggap itu sebagai masalah. Kalau enggak ya enggak masalah. Kadang hidup tuh gitu, sebetulnya bukan masalah, dianggap sebagai masalah. Itu. Misalnya apa? Ibu ada wanita nih, perempuan Ibu, gara-gara bajunya nggak matching, masalah. Loh gitu. Nggak matching antara jilbab sama ini masalah. Gitu. Padahal harusnya kan biasa aja tuh gitu kan. Harusnya gitu. Tapi ya gitulah hidup. Akhirnya begitu. Nah, jadi ayat tadi mengingatkan kita Bapak Ibu supaya apa? Supaya kita mensyukuri anugerah Allah berupa nikmat iman, berupa rezeki-rezeki yang lain. Kalau kita pandai bersyukur, hidup kita mudah bahagia. Setannya nggak suka orang yang bersyukur. Setan tuh nggak suka orang yang bersyukur. Maka apa? Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Kalau bersyukur, kenapa hidupnya bahagia? Allah nggak akan punya alasan untuk menyiksa. Saya ulangi, orang itu kalau bersyukur, Allah itu menyatakan, aku tidak punya alasan menyiksa orang yang bersyukur. Ayatnya surah nomor 4 ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Surah 4 An-Nisa ayat 147. Silakan. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri. Iya, Allah tidak akan menyiksamu, tidak punya alasan menyiksa kalian wahai manusia selama kalian bersyukur dan juga beriman. Kalau syukur dan iman gabung, maka Allah tidak akan memberikan siksa dunia dan siksa akhirat. Maka kita penting untuk selalu berdoa, Rabbi auzi'ni an asykur. Ya Allah, tolong ilhamkan aku untuk selalu dapat mensyukuri nikmat-Mu. Itulah mengapa di Al-Fatihah Alhamdulillah. Nomor 1, Alhamdulillah. Baik, begitu Bapak Ibu ya. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Mungkin masih ada pertanyaan yang tersisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan di dalam surat 29 ayat 45 bahwa laksanakan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan murka. Tetapi kita lainnya melihat bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat pun juga masih melakukan keji dan murka. Yang saya tanyakan, apa yang keliru dalam diri seorang itu. Yang kedua, ini kaitannya misalkan di dalam satu keluarga ada salah satu anggota keluarga yang tidak mau melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat maupun puasa. Nah, ini apakah ada dampak pada anggota keluarga yang lain?
misalkan kaitannya dengan rezeki, musibah dan sebagainya. Terima kasih. Baik, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kenapa orang sudah sholat kok masih maksiat, masih berbuat dosa besar alias STMJ, sholat terus maksiat jalan, misalnya gitu ya Pak. Pastinya faktor penyebabnya wallahu a'lam yang pasti. Tapi kita bisa punya dua alasan, dua pandangan, dua argumen Pak. Yang pertama argumen yang sifatnya negatif, yang pesimis atau argumen yang sedikit suudzon. Kita dapat menyatakan berarti sholatnya tidak benar. Berarti sholatnya belum, karena sholat yang benar harusnya dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sama Pak, kalau kita punya mobil diisi bensin, karena kosong, harusnya kan mobil itu jalan, betul nggak? Ternyata nggak jalan. Dan jadi periksa apa? Ya Allah, bukan bensin, air. Nah, kan berarti ada masalah kan? Satu itu Pak. Bisa juga kita dengan nada husnudzon Pak. Nada husnudzonnya apa? Untung dia masih sholat. Kalau udah nggak sholat, boleh jadi perbuatan dosanya lebih ngawur gitu. Masih sholat, maka perbuatan kejinya dikit, gitu kan? Perbuatan kejinya masih sedikit. Untung masih sholat, maka kemudian dia perbuatan dosanya masih seperti itu. Nah itu namanya positif. Nah dua-duanya yang benar mana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas memang itu untuk mengingatkan kita. Sama dengan gini Pak, ayat mengatakan begini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud itu dapat menjadikan kita di tempat yang terpuji. Betul ayatnya gitu kan? Tapi Allah pakai kata mudah-mudahan Pak. Asa itu al-ihtimal al-kabir, hampir pasti. Ada yang nanya, ya Allah Pak, saya udah tahajud, kenapa kok hidup saya masih gini? Jawabannya apa? Nah tentu kita dapat minta nih, tahajudmu mungkin belum istiqomah. Ini baru tahajud setelah punya kepentingan. Nah, punya tahajud setelah punya kepentingan. Begitu merasa kepentingannya belum dikabulkan, kapok sholat tahajud. Harusnya kan apa? Sholat aja. Maka targetnya itu Pak, targetnya itu ya seandainya orang, kita muslim nih Pak, tidak usah terlalu ngoyo sholatnya harus bagus-bagus amat. Yang penting hindari dosa besar. Daripada kemudian ada orang yang mungkin sholatnya kelihatan rajin tapi tidak bisa menghindari dosa besar. Gitu ya Pak ya. Karena berarti meskipun sholatnya sederhana berfungsi, itu menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Oke. Yang kedua tentang kalau ada keluarga yang tidak menjalankan syariat, apa bisa berdampak ke keluarga yang lain? Jawabannya tentu bisa Pak. Paling tidak di dunia kelihatan tuh Pak. Kalau anggota keluarganya yang sewu misalnya suami istri, suaminya nggak sholat, kan bagi istri kan gimana harus jadi imam toh? Kok ini nggak jadi imam? Ya dampaknya paling tidak kan nggak nyaman dia. Nggak ideal seharusnya gitu loh Bu, sebagai sepasang suami istri yang kita cita-citakan ketika nikah doanya apa? Semoga samara loh, sakinah. Nah itu kalau salah satu nggak melaksanakan berarti masalah. Apakah ada dampak lain misalnya ekonominya jadi rumit? Ya boleh jadi Pak, tapi itu bukan satu-satunya ukuran. Satu-satunya yang paling objektif tadi kita jauh dari kebahagiaan, ketentraman, karena salah satunya adalah tidak menjalankan syariat. Kalau terus gitu bagaimana? Nah, ini pertanyaan lanjutannya nih Pak. Gimana dong? Jawabannya apa? Yaitu ladang amal. Caranya apa? Ladang amal bagi yang sudah menjalankan, maka nasihati dan doakan. Kalau istrinya belum sholat, ya suaminya yang harus sabar menasihati dan mendoakan. Anaknya yang sudah dewasa belum mau sholat, nasihati dan doakan. Terus gitu Pak. Kalau suami istri apa nggak boleh cerai? Wah, kalau kita belajar dari Nabi Nuh, beliau tidak menceraikan istrinya sampai diadab oleh Allah. Nabi Nuh tahu kan? Istrinya kan durhaka itu. Tahu kan Bu? Istri Nabi Nuh yang bernama Nyonya Nuh. Ya kan? Demikian juga putranya. Kalau suaminya yang durhaka, ingat Asiyah, suaminya Fir'aun, dia nggak minta cerai. Padahal suaminya cuma Fir'aun ini meskipun jahat, ternyata di keluarga dia itu sangat tunduk sama istri.
patuh sama istri. Bukti apa? Di surah Al-Qasas itu ketika Asiyah bawa bayi, terus Fir'aun tahu loh, kok di istanaku ada bayi. Padahal aku suruh semua bayi laki harus dibunuh, malah istrinya bawa bayi. Apa Fir'aun langsung protes? Enggak, cuma diem aja. Kata Asiyah apa? Ini urusan kita, tolong ini saya urus ya. Itu kok saya ikut campur urusan saya ini. Fir'aun langsung jawab, iya bu. Takut ternyata. Jadi kalau suami pengen sukses seperti Fir'aun, syaratnya takut. Bukan saya yang bilang loh. Oke, gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Monggo berikutnya. Pak datang dulu, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita baca Al-Quran, Ustaz, itu orang yang paling jahat dan paling besar dosanya adalah Fir'aun. Tapi di Quran juga disebutkan, kok balasannya cuma siang, pagi, sore diperlihatkan neraka. Jadi tidak digebuk, tidak diapa-apain. Ya. Itu satu. Baik. Kedua, selama ini kita tahu bahwa katanya orang kepengen kembali dari akhirat ke dunia untuk bersedekah. Tapi kalau saya mengikuti Ustaz tadi, justru bukan ini yang dia minta. Dia kepengen kembali ke dunia untuk beriman dan bersyahadat. Kalau yang itu kembali ke dunia untuk bersedekah, rasanya kurang baik. Itu aja Pak. Baik, makasih Pak. Makasih. Yang pertama mari kita lihat ayatnya. Saya mau dibantu ayatnya. Surah nomor 40 ayat 45 46. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, silakan Bro. Surah 40 ayat 45 46. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Iya, terus kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Pertanyaannya, kok Fir'aun nggak digebukin ya di alam barzah? Kok hanya diperlihatkan? Jawabannya apa? Memang di akhirat, di alam barzah itu Pak belum digebukin Pak. Bentuk siksa kubur itu belum digebukin, baru diperlihatkan. Ya kan? Tempatnya. Itulah mengapa di surah Yasin ayat 52, ketika orang itu dibangkitkan hari kiamat dari kuburnya, mereka teriak apa Pak? Ya wailana man ba'atsana mimman. Siapa celaka? Siapa yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kenapa? Kok bilang celaka? Karena mereka tahu sebentar lagi akan digebukin gitu Pak. Diseret, dimasukkan ke dalam neraka, maka bilang celaka. Selama ini baru mereka melihat. Ibaratnya gini, ini orang sudah divonis berkekuatan hukum tetap Pak, hukumannya, tapi belum dieksekusi. Kalau mau digantung, hanya tiang gantungannya yang dikasih tahu, tuh nanti kamu digantung. Setiap saat gitu, tuh nanti kamu dirajam, tuh nanti kamu, nah kira-kira kan stres juga Pak. Iya kira-kira begitu. Iya, sebaliknya orang beriman seperti Bapak Ibu setiap saat diperlihatkan surganya. Amin ya, gitu. Tapi nggak usah bikin status surga. Oke, kemudian yang kedua, ini menarik juga pertanyaan Pak Tatang, kritis. Oke, bahwa rekaman orang yang meninggal terus menyesal ingin dikembalikan ke dunia memang banyak Pak, nggak hanya satu ayat. Kalau yang tadi kita sebut, mereka konteksnya itu menjelaskan orang-orang yang dulu menentang keras Rasul, maka ingin nyesal, ingin diberi kesempatan untuk ikut Rasul, gitu ya. Nah, di ayat yang lain itu, coba Ibu bisa lihat surah yang nomor 63 Al-Munafikun, ya, ayatnya yang ke-10. Ini konteksnya menyindir orang yang ketika hidup di dunia kaya kok pelit, gitu loh Pak.
Maka perintahnya Allah bukan ikuti Rasul, tapi perintah Allah apa? Perintahnya, bu ya kamu itu berinfak. Kalau kamu nggak berinfak kok pelit, nanti di akhirat tuh nyesel. Maka banyak orang yang nyesel pengen diberi kesempatan hidup lagi supaya sedekah. Nah, gitu. Ayo bu. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Iya. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang salat. Nanti ada lagi, ini karena berulang-ulang Pak. Di ayat yang lain, minta dikembalikan dunia untuk beramal solih secara umum. Kalau yang pertama tadi kan supaya mengikuti seruan Allah dan Rasul. Kalau di sini supaya bersedekah. Nanti di ayat yang lain supaya beramal solih yang dulu tidak pernah dilakukan. Itu ada di surah 23 ayatnya 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Nah, mereka yang barusan meninggal. Kalau yang kemudian di surah Ibrahim pertama itu yang sudah masuk neraka, mereka nyesal. Ini yang baru saja meninggal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iya, jadi itu dia ingin dikembalikan untuk beramal soleh, kata Allah nggak bisa, maaf ya. Kenapa? Karena kalau diberi kesempatan lagi, ya bodoh, tetap aja dia tidak akan beramal soleh. Maka kata Allah nggak bisa, udah. Karena sudah cukup, nanti di ayat yang lain surah Fatir 37 itu sudah cukup waktu kuberikan buat kamu. Sudah cukup waktu kuliah doa kita. Satu lagi, monggo silakan Pak. Oke. Ya, terakhir. Ya. Pak Dedi dan Gemong, jangan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Kiai, yang saya tanyakan di sini adalah mengenai ketetapan atau takdir dari Allah kepada manusia. Kenapa saya katakan demikian? Ini ada dua case. Case yang pertama, ada seseorang yang mempunyai harta yang berlimpah-limpah, tetapi sampai akhir hayatnya dia tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Sedangkan yang satu lagi ini, mereka tiap hari berdoa kepada Allah supaya bisa menunaikan ibadah haji, tetapi dia berkekurangan, sehingga di akhir hayatnya tidak sempat atau tidak bisa dia melaksanakan ibadah haji. Okay. Itu yang pertama. Kes yang kedua adalah mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Oke. Yang saya maksud ini, seseorang ini adalah orang yang boleh dikatakan dia selalu mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Tetapi di penghujung hayatnya, dia dalam keadaan su'ul khotimah. Yang satu lagi ini Pak Ustaz, dia ini selalu mengerjakan perbuatan maksiat. Nah, tetapi di akhir-akhirnya dia husnul khotimah. Nah, pertanyaan saya, apakah ini memang kepada kedua case ini merupakan ketetapan atau takdir dari Allah atau bagaimana Bos? Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Furqan ini nggak usah dibaca, saya baca sendiri aja ya, biar lebih sederhana. Surah 25 ayat 2 Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
Dia menciptakan segala sesuatu dan diberikan takdirnya masing-masing. Maka kita beriman, percaya pada itu. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan case ini seperti apa? Untuk manusia diberi takdir oleh Allah punya kemampuan memilih, Pak. Maka kalau kemudian orang sudah diberi anugerah harta kok nggak mau haji, berarti pilihannya yang salah. Bukan Allah mentakdirkan dia nggak berhaji, enggak. Kamu diberi kemampuan kok tidak mau menggunakan untuk niat berhaji. Atas orang yang secara materi tidak diberi kemampuan tapi ingin sekali berhaji, itu dapat pahala haji, Pak. Iya, pahala haji. Kan yang penting pahala tuh, bukan berangkat tuh. Iya, berangkat tapi nggak dapat pahala haji, piye martut tuh. Itu yang dipakai dalil oleh ulama Malaysia, Pak. Malaysia itu kan antri hajinya 143 tahun. Lahir cengir daftar nggak akan berangkat itu. Mana ada usia orang 143? Pertanyaannya kenapa mereka tetap daftar? Jawabannya apa? Karena mereka yakin kalau sudah niat daftar gugur kewajiban. Kalau kemudian nggak jadi berangkat karena meninggal, harta ONH-nya infakkan ke fakir miskin, malah dapat pahala haji mabrur. Pasti itu. Pasti dapat pahala haji mabrur. Sedangkan yang berangkat belum tentu dapat mabrur. Banyakan selfie ya. Ya kan, rentan malah. Itu keyakinan mereka gitu, Pak. Jadi kan kemudian ini masing-masing itulah kemudian kalau di dalam hadis itu Rasulullah bersabda gini, niyatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih bagus ketimbang perbuatannya. Berbuat itu rentan, tapi sudah niat sungguh-sungguh kok nggak jadi dapat pahalanya dia. Oke ya, yang pertama itu. Jadi penting ya niat, termasuk mau kajian kuliah tua, niatin aja terus. Pokoknya suatu saat nggak bisa karena kalau capek sekali ngantuk dapat pahalanya itu. Amin gitu loh. Malah bengong gitu maksudnya. Nggak termasuk husnul khotimah, su'ul khotimah. Ajal setiap orang ditetapkan oleh Allah. Kita tidak tahu ajal kita masing-masing karena belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, yakini itu takdir Allah. Saya ulangi, ajal seseorang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau kita ini belum tahu dan nggak tahu, masih berarti masih ghaib. Itu sirrun min asrarillah, rahasianya Allah. Tugas kita apa? Berdoa, ikhtiar supaya diberi anugerah sehat, panjang umur. Jadi antaranya Pak silaturahim, panjangkan umur. Umur kita berapa? Nggak penting. Wallahu alam, karena itu ketetapan Allah. Tapi apakah nanti orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita yang harus memperjuangkan. Maka kalau ada orang yang kelihatannya sehari-harinya baik, rajin amar ma'ruf, kenapa kok meninggalnya kelihatan kok nggak baik? Wallahu alam, persisnya wallahu. Dan itu banyak contohnya. Banyak Pak, contohnya seperti itu. Di zaman Rasulullah juga ada, di zaman Bani Israil ada. Sebaliknya ada orang yang jahat, bahkan membunuh 99 orang sampai 100 toh Pak. Meninggalnya malah husnul khotimah. Kisahnya masyhur itu kan di bab taubat itu, ada orang bunuh 99, datang ke seorang pendeta, Pak Pendeta, saya telah bunuh orang berapa? 99. Oh, akeh meno, banyak banget itu. Nggak bisa diterima tobatmu itu. Wah, langsung emosi, bunuh itu orang itu. Genep 100 akhirnya kan itu. Langsung nyari ulama, datang ke ulama, saya telah membunuh banyak orang, berapa? 100, bisa nggak tobat diterima? Oh bisa, kalau kamu serius bisa. Gimana caranya? Pindah, jangan kamu tinggal di komplekmu itu dekat orang jahat, pindah. Akhirnya ikut pindah ke tempat yang baik, tapi belum sampai tempat baik meninggal kan? Di tengah jalan toh, akhirnya malaikat azab turun, wah bunuh 100 orang, neraka. Kata malaikat rahmat, oh enggak bisa, dia udah tobat kok. Betul kan Bu? Akhirnya karena dua ini berantem, turun malaikat ketiga untuk mengadili, menghakimi. Jangan ribut, udah kita deal aja ya, kita ukur jaraknya. Kalau jarak dia meninggal lebih dekat kepada tempat yang baik, tobatnya berarti diterima. Tapi kalau masih dekat dengan tempat yang jahat, berarti dia tidak terima. Oke, sepakat, langsung tos Bu. Oke, tos, sepakat itu. Diukur ternyata dekat kepada tempat yang lebih baik, maka tobat. Bayangkan tuh, wih, yang bunuh 100 orang langsung diterima tobat itu. Nah itu, jadi gini Pak, kalau dalam sahabat Ibnu Abbas tuh gini, ketika ada orang sudah melakukan dosa, dia bertanya,
apakah dosa saya diampuni? Ibnu Abbas mengatakan dosamu diampuni kalau kamu tobatnya sungguh-sungguh. Ada satu lagi Bu, dia hunus pisau. Wahai sahabat Nabi, saya ingin bunuh orang, dendam saya. Nanti kalau setelah saya bunuh orang, saya ingin tobat, tobatku diterima enggak? Kata sahabat Ibnu Abbas apa? Enggak. Tobatmu enggak akan diterima. Loh, beda kan Pak ya? Untuk yang pertama dikatakan tobatnya yang kedua kok enggak dibilang enggak diterima? Boleh bilang apa? Karena yang pertama sudah terjadi. Sedangkan yang kedua belum, maka dihalangi, ditakut-takuti, diingatkan supaya kamu enggak melakukan. Nah gitu loh. Maka kira-kira gitu, atas orang yang sudah terlanjur melakukan dosa besar, ingatkan pintu tobat tetap terbuka. Tapi yang belum melakukan, jangan didorong untuk melakukan. Kalau bisa dicegah, jangan begitu. Kumpul sama orang-orang baik supaya kamu tidak terseret melakukan dosa besar. Orang baik itu di Nurul Hidayah, baik semua, kira-kira gitu. Gimana? Habis kajian langsung ngopi, baik gitu. Terima kasih ya Pak Ibu. Monggo Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup dengan kajian kita. Majlis Subhanallah